Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Good morning, all ladies and gentlemen. Selamat tahun baru sekali lagi. Happy New Year once again. Kita nggak ada perikop khusus ya untuk tahun baru, tapi kita percaya semua ayat, semua perikop dalam Alkitab kita bisa aplikasikan untuk ya setiap situasi. We don't have a special New Year sermon today, but we believe that all parts of the scriptures can be directed into a new year. Kita akan melanjutkan pembahasan eksposisi dari Injil Matius. We will continue our exposition of the book of Matthew. Saya membaca ayat Matius 2 ayat 13 sampai dengan ke-18 ya, tapi mulai dari ayat 16 nanti akan dibaca dalam bahasa Inggris, jadi saya membaca bahasa Indonesia 13 sampai 15, lalu 16 sampai 18 akan dibaca di dalam bahasa Inggris. We will read from Matthew chapter 2, 13 until 18, but I will only read in Indonesian 13 until 15 and English is 16 until 18. Saya baca terlebih dahulu. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. And was fulfilled that was what was spoken by prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation, Rachel weeping for her children. She refused to be comforted because there are no more. Mari kita masuk di dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan, berkatilah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Father, please bless our meditation this morning. Tuhan menenangkan hati dan pikiran kami. May you give peace in our hearts and our minds. Kami boleh menerima firman Tuhan dan kami mengertinya, kami boleh digerakkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. That we may receive your word, we may keep it in our hearts and do it in our daily lives. Berkati setiap kami yang mendengarkan, baik yang mendengarkan melalui streaming maupun juga yang hadir secara fisik di gedung gereja. Bless each of us, whether we are listening to the sermon from home, online, or physically. Berkati juga hamba-Mu yang akan menafsirkan, berkati juga saudara Angie yang akan interpret, yang akan menerjemahkan. Please bless your servant who is preaching this sermon and also for Angie the interpretations. Berkati juga semua koneksi berjalan dengan baik dan tanpa gangguan. And also bless all the connections so that there are no troubles. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. In the name of Jesus Christ we pray and we plead. Amin. Amen. Saudara, ini adalah masih berbau kelanjutan daripada cerita Natal, kita bisa bilang seperti itu. We can say that this is still a continuation of the story of Nativity. Memang saya kalau di pada zaman lampau gitu, ratusan tahun yang lalu, Natal itu ya seperti kayak di Eropa itu bisa dirayakan sampai bulan Januari ya. It's true that in the European countries around 100 years ago, Christmas can be still celebrated months after. Ya, ini kita hidup di dalam satu zaman yang berubah, di mana segala sesuatu menjadi cepat, perayaan pun cepat. Yet we are living in an era where everything just moved really quickly, so all celebrations just pass by. Termasuk juga tahun baru ini, besok, lusa, beberapa hari lagi juga segera akan berlalu dan mungkin sudah nggak terlalu ada feeling lagi dengan the New Year. Including the New Year. Maybe in several days we will no longer celebrate New Year and there is no festiveness of this New Year. Ya orang di dalam peristiwa New Year, di dalam ini banyak ini ya, banyak ekspektasi gitu ya, seperti ya orang bikin resolusi dan sebagainya. This New Year we have so many expectations and we create so many resolutions. Saya pribadi nggak terlalu tertarik dengan ini, dengan resolusi yang cuma tahan 1 minggu atau mungkin paling lama 1 bulan itu ya. I myself am not interested in resolutions that only last for probably just a week or so. Bukan against resolution itself, boleh saja saudara ada resolusi. Saya bukan sinis dengan itu, bukan.
I'm not at all against resolutions. I'm not being cynical against resolutions. Tapi mungkin kesetiaan dan ketekunan itu lebih penting kali daripada janji-janji But perhaps- gombal, janji-janji but perhaps- gombal yang nggak terlalu bisa dijalankan sepanjang tahun maksudnya. But perhaps loyalty and perseverance are more important than false promises that we can't actually go by. So hari ini again kita akan tetap melanjutkan eksposisi dari Injil Matius. So today we will continue on our exposition of the book of Matthew. Nah, kita memberikan judul dalam khotbah ini dari ayat yang ke-15 itu ya, dari Mesir kupanggil anakku. And today's theme is taken from verse 15, out of Egypt I called my son. Mesir ini kalau di dalam motif kritik ini merupakan ini satu motif penting ya ini ya Pak. Egypt itu adalah the place, tempat yang dari mana anak Allah itu dipanggil keluar gitu. So this motive of Egypt is a very cryptic motive because Egypt is when the Son of God is being called out of. Nah, di sini memang ada ada sedikit perbedaan di dalam istilah gitu. And there's a slight distinction in the terminology. Ya, kita tahu di dalam Perjanjian Lama ya, Israel itu disebut Bani Israel, maksudnya anak-anak Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya jadi children of God. Tapi di sini kan pakai ini ya, God's son, jadi ini son of God, children of God, memang agak berbeda. In the Old Testament, the Israelites were referred to as the children of Israel, children of God. But here it is called the son of God, like kind of the children of God. Ya, tapi saya pikir kita nggak perlu di sini terlalu membenturkan children plural, son singular, terus pakainya juga child, children bukan son gitu. Saya pikir kita nggak perlu membaca secara kontras seperti itu gitu. But I don't think we have to contrast and collide these two terms of a plural and singular, children and child and son, in this scripture reading. Tapi kita bisa melihat kontinuitasnya justru di dalam bagian ini ya. But we can pay attention to the continuity in this part. Memang ada perbedaan juga pasti ya. Ada similarity, ada dissimilarity gitu. Of course, there are similarities and there are also distinctions. Kita sebelum membahas bagian itu lebih lanjut, kita mencoba untuk merenungkan ini ya. Peran Yusuf di sini agak sedikit jarang. Before going through that part, we will pay attention to the role of Joseph, which is rarely being talked about. Ya biasa di dalam painting saudara kalau di dalam dunia painting saudara lebih banyak menyaksikan ini ya Pak, Madonna and Child, maksudnya Maria dan baby Jesus itu seperti kayak Yusuf nggak tahu di mana gitu ya. In paintings we usually see Madonna and her baby Jesus, and we rarely see Joseph in the picture. Ini saya share screen, tetapi ada motif namanya ini forget the ada harga-harga ini ya. Saudara bisa lihat di sini ya, ini namanya Holy Family ya. Holy Family, the Holy Family. Nah, motif the Holy Family itu ada Yusuf gitu, ada Yusuf, Maria dan Yesus ya. And I'm sharing my screen right now, and all of you can see this is the Holy Family. The Holy Family consists of Joseph, Mary, and baby Jesus. Tapi bagaimanapun ini lukisan Holy Family ini ya, ini lebih sedikit ya daripada lukisan Madonna and Child. Jauh lebih banyak, termasuk di dalam ikon pun juga ya, ikon lebih banyak ini ya, Maria dan baby Jesus daripada ikon the Holy Family. But the number of the paintings of this Holy Family is much more is scarce than that of Madonna and baby Jesus. Ya, jadi kita seringkali termasuk juga sebetulnya di dalam Alkitab sendiri ya, bukan cuma di dalam painting dan ikon, di dalam Alkitab kita juga rada jarang sih membaca ini ya perannya Yusuf gitu. And this is evident not just in the world of paintings but also in the scripture. We rarely see the role of Joseph. Tapi kita membaca di dalam bagian ini, saudara bisa membaca bahwa Yusuf bukan nggak ada peran sama sekali. Ini bagian yang khusus ya sebetulnya waktu kita membaca. But reading this part, we don't see Joseph passiveness in this scripture part. Ya, yang ada di dalam bagian ini adalah Yusuf yang
responsible ya, yang bertanggung jawab di sini sebagai the head of the family. What we see here is Joseph being responsible as the head of the family. Khususnya saya di dalam saat-saat yang ya bahaya, yang sulit seperti ini, yang mesti take charge, mesti take lead, itu siapa ya? Itu laki-laki pasti ya. Especially at times of danger like this, who should be in charge? The male. Jadi saudara melihat di dalam gambaran ini ya, bagaimana itu juga malaikat ini menyapa Yusuf di dalam mimpinya. And we read here that the angel of God came to Joseph through dreams. Dan saudara membaca di sini ketaatan daripada Yusuf sebagai pemimpin keluarga ini ya. And we read Joseph's obedience as the leader, as the head of the family here. Jadi saudara membaca di situ mereka berangkat pada malam itu juga. So we read at this part, they departed that very night. Berangkat atau bepergian pada malam hari itu bahaya sekali. Sekarang pun juga masih bahaya, apalagi pada zaman itu ya. It's very dangerous to travel at night back then, and even today, but let alone at that time. Ya, menurut komentari saya, kalau orang mau bilang yang disebut Egypt proper gitu, ini betul-betul termasuk katakanlah daerah Egypt yang bisa dibilang Egypt. Itu yang paling dekat dicapai oleh Bethlehem, itu paling sedikit itu 150 miles ya. 150 mil jaraknya dari Bethlehem. And according to the commentaries, this is located in the Egyptian border, which is the closest part of Egypt to be reached from Bethlehem, which is around 150 miles. Ya, jadi ini sama sekali bukan perjalanan yang singkat, ini perjalanan yang jauh ya. So this is not a short distance journey, this is a long journey. Apa yang dikatakan di sini, yang digambarkan di sini yaitu Yosef di sini menjadi satu gambaran model dari ketaatan orang percaya ya. So Joseph here is as a representative of all the obedience and faithfulness of all believers. Kalau kita boleh berdoa ini awal tahun ini ya, kita minta kepada Tuhan, dan again bukan cuma di bulan Januari ini, tapi kita minta kepada Tuhan supaya tahun ini kita menjadi tahun yang dimana kita lebih menaati pimpinan Tuhan ya. Perhaps this year we can pray so that we may be more obedient to God to fulfilling His will. Ya, ini lebih penting kali daripada kepastian apa yang akan terjadi dengan COVID dan sebagainya gitu. Perhaps this is more important than knowing the certainty of what's going to happen with COVID. Nah, sudah membaca di dalam bagian ini ya, waktu kita melihat cerita Herodes, juga ada motif Mesir dan sebagainya. Kita teringat dengan cerita Exodus ya, tentu saja. And when we read this part, we read about Herod, we read about Egypt, and this immediately connects us back to the story of Exodus. Kita saja pembaca modern, kita bisa kita bisa terbawa kepada paralel ini, apalagi pembacaan Matius. Even as modern readers, we can be immediately connected back to the story of Exodus, let alone the readers of the book of Matthew back then. Jadi di sini saudara melihat paralel Firaun, Herodes. So we see the motive of Pharaoh and Herod. Yesus sendiri di sini ya, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi ini kaitan dengan Mesir, pembebasan dan sebagainya. Yesus digambarkan sebagai the new Moses di sini. And we see here the motive of freedom of the new Moses. Christ is the new Moses because out of Egypt Jadi, I called my son. Sekali lagi saya ini dengan wording seperti ini, pembaca daripada Injil Matius itu dibawa kepada historical event ya, yang tercatat dalam kitab Keluaran. So with this kind of a wording, the readers of the book of Matthew is being taken back to the Old Testament, to the story of Exodus. Jadi ada Firaun, Herodes, ada Jesus as the new Moses. Dan ya, kita juga bicara tentang the new Exodus di sini. And there is Pharaoh, there is Herod, there is Jesus as the new Moses, and there is the story of a new Exodus here. Dan juga bersama dengan itu juga adalah new people of God yang dibebaskan ya, yang delivered dari bondage. And along with that, we also grasp the idea of a new people being freed from bondage of sin. Jadi kita waktu membaca bagian ini kita melihat di dalam di dalam kehidupan Yesus ini ada seperti kayak gambaran reenactment ya, lebih daripada itu pasti dalam perspektif Matius ya, ini fulfillment daripada apa yang sudah dianticipate
di dalam secara typological di dalam peristiwa Exodus gitu. So here we see some kind of a reenactment of Jesus Christ and more precisely reenactment of Exodus story gitu. Of the Exodus story, but more towards the fulfillment according to Matthew of the story of Exodus. Jadi more than just reenactment gitu, tapi lebih cocok pakai istilah fulfillment ya di dalam hal ini, apa yang sudah di-anticipate secara typological di dalam peristiwa Exodus. And this has been anticipated in the typology of Exodus in the Old Testament. Yesus di sini digambarkan sebagai sosok eskatologis ya. Again the new Moses itu tadi, dan ini kerajaan Allah ini sudah datang. And Jesus here is depicted as an eschatological character that the kingdom of God has come. Nah, so kalau di dalam zaman Yesus itu adalah pemenuhannya ya, di dalam zaman Yesus, kita sekarang hidup setelahnya di dalam hal ini ya. Ini nggak boleh hilang ya koneksi ini. So if in the era of Jesus the fulfillment happened, we are now living after Jesus. So this connection should not be dismissed. Tahun baru itu biasanya orang melihat ke depan ya, so, jangan lupa juga melihat ke belakang ya. Usually in New Year's we tend to look forward, but don't forget to look at the past. Ya, bukan melihat ke belakang, hanya melihat kepada kesalahan-kesalahan kita yang kita perlu belajar, ya itu boleh juga melihat ke sana. Tapi melihat ke belakang maksud saya terutama adalah melihat kehidupan Kristus itu. We can also see our past mistakes, our past iniquities, but that's not what I'm talking about. I'm talking about looking back to Christ. Pandangan kita ke depan itu sangat bergantung juga bagaimana kita mengerti Yesus yang ada di masa lampau itu. Our view to the future also dictates how we view Jesus in the past. Kalau kita salah mengerti Yesus yang di masa lampau itu ya, future kita nggak tahu bergeraknya ke arah Yesus yang mana. If we falsely understand Jesus in the past, then we're uncertain of where our future is heading. Sekali lagi saya kembali lagi, Yesus di sini digambarkan sebagai sosok eskatologis gitu, the new Moses. Again, Jesus here is being depicted as an eschatological character, the new Moses. Dia ya Moses yang seperti Yesus seperti Moses ya, tergantung saudara melihat dari perspektif mana gitu, membawa orang atau umat Allah keluar dari Mesir. And here Jesus as Moses, or Moses as Jesus, depending on how you see it, they are bringing the Israelites out of Egypt, the bondage of Egypt. Kita juga ada Mesir kita masing-masing, so ya, Mesir yang kita masih tinggalkan gitu, dan Mesir itu sudah pasti bukan cuma tahun 2020 maksudnya. And we are also leaving our own private Egypt, and I'm not talking about the year 2020 as our Egypt. Ya, enggak semua di tahun 2020 kita perlu tinggalkan kali ya, tapi ada hal yang indeed kita perlu tinggalkan di dalam kehidupan ini, kehidupan bondage itu yang menghalangi kita untuk dengan bebas menikmati presence of God. We don't have to live everything in the year of 2020, but certainly there are things that we have to live in our life that hinders us from coming to enjoy God's presence. Saudara melihat di dalam kehidupan Israel ada pencobaan ya untuk looking back secara salah, maksudnya ingat kepada daging-daging yang ada di Mesir itu gitu. And in the story of the Israelites, there is a kind of a looking back that is false. They are looking back at the meat in Egypt. Mereka seperti nggak merasa cukup dengan pemeliharaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka gitu. They don't feel satisfied with the presence of God that is among them. Nah, ini juga sebenarnya poin yang kita juga bisa kumpulkan di dalam tahun ini gitu. Kita minta kepada Tuhan kita bisa lebih satisfied ya, kita bisa lebih mencukupkan diri dengan presence of God lebih daripada keenaan-keenaan yang ada di dalam tahun-tahun yang sebelumnya. And we can also contemplate on this point in this new year. We can be more thankful, and we can contemplate on the presence of God. We can enjoy it more rather than looking back at the enjoyment of the previous years. Carnal enjoyment ya, especially maksudnya gitu. And I'm talking about especially the carnal enjoyment. Ayat ini kompleks ya, ayat ke-15 ini ya. Tadi kita bilang Jesus is the new Moses, betul gitu.
This verse 15 is very complex. Earlier we talked about Jesus as the new Moses. That's true. Tapi juga di sini digambarkan Yesus ya yang dipanggil dari Mesir di sini ya. Ini dia adalah anak Allah ya, again children of Israel, children of God. Israel sebagai children of God. So, saudara melihat juga bahkan ada paralel antara Yesus dan Israel di sini. Here in verse 15, we see that how Jesus is being called out of Egypt. He as the son of God, the children of God, children of Israel, which is parallel to the story of the Israelites. Jadi di sini Yesus itu bukan hanya the new Moses, tapi juga the new Israel, atau mungkin lebih tepat the true Israel ya. Yesus di sini adalah Israel yang sejati. Gitu. So Jesus here is not just the new Moses, but he is also the true Israel. Tentu saja ada bedanya, so ya. Yesus dipanggil keluar dari Mesir di situ ya. Ini bukan out of bondage ya, bukan gitu. Yesus bukan in bondage. Anyway, Israel sih in bondage betul ya, tapi Yesus tidak gitu. But true, there's a distinction here because Jesus was not freed from bondage because he was without sin, but the Israelites were freed from the bondage of sin. Tetapi saya bahwa ini ya, paralel Yesus dan Israel itu sangat jelas di dalam Injil Matius ini ya, khususnya dalam bagian-bagian depan ini, pasal-pasal di bagian depan. But the parallelism between Jesus and the Israelites were so evident, especially in the first chapters of the book of Matthew. First chapters ya, plural ya maksudnya ya, pasal-pasal pertama. Oke, good. Ini misalnya ya, nanti kita baca di dalam selanjutnya perikop-perikop selanjutnya, Yesus juga in the wilderness, dia puasa, dia diuji juga di sana ya, tempted. We also read in the preceding chapters later that Jesus was also tempted in the wilderness. Ini mengingatkan kita kepada Israel yang juga in the wilderness, yang di padang gurun, yang juga diuji di sana ya, dan tapi Israel gagal. This reminds us also of when the Israelites were tempted in the wilderness, but they failed. Ya, Yesus taat. And yet Jesus was obedient. Jadi sudah melihat di sini sekali lagi ya, seperti pengulangan daripada cerita First Exodus, di Old Exodus, dan kemudian di sini kita mendapatkan cerita di dalam New Exodus ya, oleh Yesus Kristus. So we see that there's a retelling of the story of the old Exodus, but it's in the light of a new Exodus in Jesus now. Sekali lagi, itu Natal itu apa sih? Natal itu kan Tuhan itu berada di posisi kita gitu. Tuhan yang maha tinggi itu mengambil posisi kita yang di bawah ini. Once again, what is Christmas? Christmas is God, the Most High, taking our part in this lowly place. Maka sudah melihat di sini ini juga berita Natal sebetulnya ya. Yesus yang juga dicobai seperti Israel yang juga dicobai, diuji in the wilderness itu ya, ini sangat compatible saya ini di dalam spirit Natal sebetulnya masih. So we see here that this is also the motive of Christmas. Jesus being tempted in the wilderness. This is very compatible with the motive of Christmas. Maksudnya Christmas not in the sense of nativity of course ya, bukan dalam pengertian kelahiran ya karena Yesus sudah dewasa, tapi dalam pengertian itu loh in the sense of Yesus yang mengambil tempat atau posisi kita gitu. But this is not the Christmas in the sense of nativity, because nativity is the birth of Christ, whereas Christ is already an adult here. But this is a sense that God the Most High taking our part as human. Ya, maksud saya waktu Yesus dicobai itu ya, itu kan Yesus sudah adult di situ. Tapi di dalam cerita ini kita masih membaca ya Yesus masih anak-anak memang. But in this story we read that Jesus was still a child. Jadi waktu kita membaca cerita ini ya, ini di satu sisi ini Yesus itu digambarkan Yesus ini digambarkan sebagai the new Moses, deliverer ya, sang pembebas, juru selamat ya, akan membebaskan umatnya. Dan di sisi yang lain Yesus sendiri juga di dalam posisi Israel ya, yang dipanggil keluar dari Mesir itu. From one aspect we see that Jesus was the new Moses who take the Israel out of Egypt, but also he takes place as the Israel themselves being taken out of Egypt. Jadi dia adalah sang pembebas, sang juru selamat, tapi juga sekaligus di dalam posisi yang dibebaskan itu. Nah ini menarik ya, ini kelimpahan seperti ini. So he acts as a savior here, but he also acts as the people being freed. So this is the abundance of the scripture.
Sudah masih ingat ya beberapa waktu lalu waktu di dalam masa Advent kita pernah mengkhotbahkan Zakaria ya. Zakaria di situ kan bicara tentang raja. Raja itu sendiri juga adalah objek dari keselamatan ya. Ini kita pernah merenungkan bagian ini kan seperti kayak kok nggak tepat deh kalau diterapkan pada Yesus gitu. And if you remember, we talked about Zechariah during Advent week, and we talked about how king is an objection of salvation, which is kind of not appropriate for Jesus. Iya, karena Yesus itu bukan object of salvation, tapi dia adalah yang membawa salvation itu sendiri. Tapi raja yang disebut oleh Zakaria yang kita tahu nubuatannya itu menunjuk kepada Yesus, sebetulnya dia adalah the object of salvation, an object of salvation. Dia adalah ya objek keselamatan gitu. Kok bisa Yesus berada di dalam posisi itu? Dia kan nggak membutuhkan keselamatan sebetulnya. Because Jesus is not the object of salvation, but he is the giver of salvation. Whereas Zechariah, according to his prophecy, he mentioned the king as an object of salvation. How can Jesus take place as an object of salvation? Ya sudah, ini berarti sekali lagi ya, Yesus menempatkan dirinya itu di dalam posisi kita. Nah ini mirip sudah di dalam ayat ini juga. Again, here Jesus is taking his place, taking a place with us, as us. And it is similar with the reading that we are reading today. Ya, Yesus yang mengambil posisi Israel ya. Sekarang kita sendiri juga mesti belajar untuk menempatkan diri di dalam posisi ini karena Tuhan sudah mendatangi kita. Jangan sampai Tuhan mendatangi kita kan malah kita pergi ke tempat yang lain lagi. Here Jesus is taking the part of the Israelites, and we have to learn to do the same way. We have to learn to take their part, and we should not let God come and then we just live somewhere else. Ada satu kutipan ini ya, saudara mungkin pernah baca di medsos gitu, saya sampai lupa ini siapa orangnya yang tulisin. Ada banyak manusia itu ingin menjadi Allah ya, ada banyak orang manusia itu. Banyak manusia ingin berusaha menjadi Allah, tapi cuma satu Allah yang menjadi manusia, yaitu pribadi kedua, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. I've read a posting on social media. I forgot who wrote this, but it says that there are so many men who attempts to be God, but there's only one God who wants to be man, and that is the second person of God. Maksud saya adalah jangan Allah itu mau menjadi manusia, tapi malah kita mau pergi ke tempat lain gitu. Allah menjadi manusia supaya dia bisa menjumpai kita. Lalu kalau kita sendiri manusia, kita ingin menjadi seperti Allah, ya sudah nggak ada Immanuel lah berarti itu. When God wants to become man, he wants to see us, he wants to meet us. But if we want to go somewhere else, say attempting to become God, we live somewhere else, then there will be no Immanuel. Immanuel itu cuma jalan sih kalau kita tetap adalah manusia dan menjadi manusia, karena Yesus itu menjadi manusia dan dia menjumpai manusia. Immanuel will only happen when we remain human because God has become human to see us. Ya. Hopefully ini menjadi good news ya, sudah di dalam kehidupan kita, bukan menjadi sayang sekali dia menjadi manusia, padahal saya sudah kepingin naik ke sana menjadi Allah, tapi sayang sekali dia menjadi manusia, akhirnya saya nggak bisa menjadi Allah dong sekarang. Hopefully this becomes a good news to all of us, and we don't say, oh, that's a pity because I want to be God. No, God becomes man. I cannot go up there and become God. Saudara, kita memang diangkat ya menjadi anak-anak Allah ya, by way of adoption. Itu a gift from God. It's true that we have been lifted in adoption as the children of God, and this is the gift of God. Tapi itu terjadi bukan tanpa inkarnasi Kristus. But this happens not without the incarnation of Jesus Christ. Maka sekali lagi ya, saudara perhatikan di sini ya, fokus kepada Kristus yang bersama-sama dengan kita menjadi sama seperti kita. Ya, ini penting sekali untuk kita renungkan. So it's very important for us to meditate on Christ becoming like one of us. Sekali lagi saya sebetulnya kepingin elaborate lebih panjang, tapi waktunya nggak cukup gitu. Poin saya sebetulnya sederhana gitu. Kalau ada orang visit saudara ya, katakanlah dia datang dari tempat ribuan kilo, dia datang ekstra untuk visit saudara. Saudara malah pergi ribuan kilo ke tempat yang lain, kan ini sayang sekali gitu ya. I would like to elaborate more on this analogy. If there is somebody who comes to visit your house and he has traveled thousands of miles just to see your house, and you leave somewhere else for thousands of miles, then what's the point? Ya,
inilah saya kehidupan manusia seringkali digambarkan seperti ini ya. Tuhan itu rela turun ke tempat yang terendah, yang ya tempatnya kita gitu. Tapi kita sendiri nggak mau ada di sana. Kita loncat ke tempat yang lain. Akhirnya ya itulah sudah seperti kayak sia-sia ya pertemuan. Nggak ada pertemuan akhirnya. Yang sia-sia ya bukan Tuhan, karena Tuhan akan menjumpai yang lain yang masih tetap adalah manusia. Tapi kita yang nggak rela menjadi manusia apa adanya dengan semua vulnerability, weakness, kekurangan dan sebagainya. Ya kita nggak dijumpai oleh Tuhan akhirnya. Sadly, this is the condition of mankind. God has come to us to be with us, but we jump somewhere else to not be with God. And this is a vain action. It's not vain for God, it's vain for us, because God can just see somebody else who are still willing to be human and be visited by God. Ini ya, to be and to become more and more human, itu penting sekali saya untuk mengerti Immanuel gitu. To be and to become human is very important in understanding Emmanuel. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada ini ya, saya again seperti kita pernah mengatakan cerita Natal yang diwarnai juga dengan pembunuhan ini ya, infanticide. And we are also talking about infanticide, a motive that is common in Christmas. Again, saudara ingat dengan cerita Firaun di sini ya, Firaun yang juga membunuh anak-anak. And we are also reminded with the story of Pharaoh that also killed many children. Jadi saudara melihat di sini again ada paralel antara siapa ini, Herodes dan Firaun. And we also see the parallelism between Pharaoh and Herod. Saudara ada perdebatan ya, orang mempertanyakan ini sebetulnya kejadian ini historis enggak sih, ini Matius ini kok enggak ada catatan di extra biblical sources seperti kayak misalnya tulisannya Yosefus kok nggak ada catatan Herodes yang membunuh anak-anak kecil ini. Jangan-jangan ini fantasinya Matius dicocok-cocokin supaya pas dengan cerita ini Keluaran gitu ya. Some debate that people are trying to imply that Matthew is not writing this according to historical evidences. It's not like Josephus who wrote about Pharaoh in a very historical manner. Maksudnya Yosefus itu nggak mencatat peristiwa ini, itu penting sekali ya, itu di dalam zaman early church itu catatan daripada Yosefus. Tapi the early church, Josephus did not write about this, which is so important. Tapi begini sih, orang kadang-kadang membayangkannya secara keliru ya. Kita mungkin di dalam, termasuk juga di dalam ini ya tradisi Kristen, orang ini kalau pembunuhan kayak gini pasti ribuan gitu ya, ribuan ini massacre ini mass murder dan sebagainya di Bethlehem ini. And we often misunderstand this as a massacre. In this incident in Bethlehem is a mass assassination. Ya, menurut para scholars ya, itu orang mengestimate populasi di Bethlehem pada abad pertama itu ya, itu di bawah 1.000 gitu. According to the scholars in Bethlehem in the first century, the population was less than 1,000 people. Jadi kalau ini di bawah 1.000 secara proportionally ya, mungkin children ya kira-kira bisa dihitung gitu ini proporsinya. Yang di bawah 2 tahun ya, mungkin ya nggak akan sampai 20 jumlahnya gitu, 20 ke bawah lah. So if calculated proportionally, children under 2 years old must be around 20 people or below. Under 2 years old ya di sini ya. Yes, under 2 years old is below 20 people. Ya, jadi catatan seperti ini ya, pale in comparison ya dibanding dengan asasinasi yang lain yang jauh lebih menakutkan yang dicatat oleh Yosefus. Makanya kalau bagian ini nggak dicatat ya memang nggak harus dicatat juga kali ya. So this is a very inconsequential assassination that Josephus did not care to write about it. Jadi saya ini bukan masalah historis atau nggak historis anyway lah, melelahkan deh saya ini debat urusan historis nggak historis itu akhirnya konklusinya juga nggak terlalu membangun iman kita anyway gitu. So this is not a matter of historical or not, and because the conclusion doesn't build our faith either. Tapi yang lebih penting adalah kita melihat di sini loh gambaran Herodes yang diparalelisasikan dengan Firaun ini penting gitu. Ini ya betul-betul pengulangan ini cerita ini ya, Firaun Herodes. But what's important for us to see is the parallelism between Pharaoh and Herod.
we are retelling the story of Pharaoh. Dan digambarkan memang Herodes ini di dalam apa ya tahun-tahun terakhirnya itu dia menjadi sangat paranoid gitu. And it is depicted in the last years of Herod that he was so paranoid. Ya dia merasa terancam dengan Hasmonean royal family ya. Ini keluarga kerajaan dari dinasti Hasmonean. Itu sampai dia ada anggota keluarga yang dari Hasmonean family itu bahkan dibunuh oleh Herodes saking dia ketakutannya gitu. Herod was so threatened by a family called the Hasmonean family, and so much so that one of his family members were a part of the Hasmonean dynasty. He killed him. Ya bukan cuma one of his family members, actually beberapa ya gitu ya. Ada beberapa yang dibunuh oleh Herodes yang belong to that Hasmonean royal family gitu. So it's not just one family member, but one of his family members. Ya, many of them. Ya mungkin juga nggak many juga lah, beberapa gitu ya. Apa ya terjemahan bahasa Inggrisnya gitu ya. Intinya ada dia dipenuhi oleh perasaan ketakutan gitu ya ini si Herodes. The point was he was filled with hatred, and he was so threatened. Ya. Jadi saudara melihat di sini sama gitu ya, Firaun, Herodes ya, threaten, tapi terus kemudian trying to abuse dia punya power dan sebagainya. Ini gambarannya juga bersamaan dihadirkan di dalam cerita Natal. Gitu. And he was so threatened, and he started to abuse power, and this is also told in the story of Christmas. Nah ini kontras ya, saudara melihat di sini ya, kerajaan dunia dengan kerajaan Allah gitu, dengan kerajaan Kristus. And here we see the contrast between the kingdom of the world with the kingdom of Christ. Saudara nggak pernah membaca kan di bagian manapun Kristus yang berusaha untuk defending his throne deh, obsessively. Dia ketakutan kalau ini namanya tahta kerajaannya itu dirampas. Nggak pernah ada cerita kayak begini tentang Kristus, nggak ada gitu. Have you ever read a story when Jesus is obsessively defending his throne? No, you have not read such a story. Ya, nggak ada Yesus yang paranoid terus merasa terancam kerajaannya akan dirampas oleh orang lain juga, nggak ada cerita seperti itu, nggak ada. There is no paranoid Jesus who is so afraid that his kingdom may be snatched by other people. Lalu saudara, kehidupan saudara dan saya bagaimana? Kita tahun ini bagaimana? Kita takut kehilangan jabatan kita, takut influence kita kurang, takut kita kekurangan di dalam power atau apa ya? Kita lebih mirip Yesus atau lebih mirip Herodes ya? Let us now reflect back to our life. In this new year, are we afraid to lose our position? Are we more similar to Herod than to Jesus? Ya, ini satu bagian yang penting ya, waktu kita membaca bagian ini, Herodes jangan-jangan ya mencerminkan saudara dan saya sebetulnya. This is an important contemplation in this part. Is it true that Herod is actually representing us? Ya, itu termasuk Egypt, Mesir yang saudara dan saya harus tinggalkan ya. Itu pengejaran posisi, kuasa, ketenaran dan sebagainya. Itu Mesir yang sudah lewat, yang sudah ditenggelamkan oleh Tuhan sebetulnya. This includes the Egypt that we have to flee from, the pursuit of fame, the pursuit of name. Kita dipanggil keluar dari sana. Kita sudah selesai urusan itu seharusnya sudah. We are asked to flee from there. We are done with that matter. Kita melanjutkan saya di dalam ini ya, pembacaan ini. Mungkin ini bagian yang salah satu penafsir namanya R.T. France, dia mengatakan ini kutipan ya dari Yeremia ini paling sulit saya, untuk seluruh kitab Matius paling sulit penafsirannya gitu. And we will continue to a part where R.T. France wrote that this is the most difficult part to interpret in the book of Matthew. Maksudnya sebetulnya pesan daripada Matius waktu dia mengutip Yeremia ini kemana ya sebetulnya gitu? What is Matthew's actual message when he is quoting Jeremiah here? Maksudnya begini saya, ini tidak disangka-sangka ya tiba-tiba lompat kepada Yeremia, karena kan setelah bicara ini anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah itu terus dibunuh gitu. Setelah itu terus kemudian kita membaca dengan demikian genaplah firman ya. Orang masih expect ayat dari Exodus kan ya yang berkaitan dengan Firaun itu. Tapi lompat kepada Yeremia gitu. This unexpectedly jumps to Jeremiah. After reading about the 2-year-olds being killed, we are anticipating something more about Exodus. But no, we are jumping to the fulfillment that was spoken by prophet
Jeremiah. Ya, juga bukan fulfillment sih intinya. Cuma maksudnya ini ada motif lain lagi yang di-include oleh Matius di dalam ini ya cerita ini gitu. There's an extra part here that Matthew is also quoting. Saudara tahu ya di dalam Yeremia itu Rachel menangisi anak-anaknya itu bukan di dalam pengertian historis ya, karena ya di dalam zamannya Yeremia itu ya itu sudah mati, maksudnya Rachel sudah mati gitu. And we read that Rachel was weeping for her children, but this is not Rachel's actual children, because in the era of Jeremiah, her children would have died. Atau Rachel yang died ya. Kamu perspektifnya menarik juga ya. Rachel yang sudah died actually gitu. Dan ini kan descendants yang masih hidup of course gitu. Memang bukan children tapi descendants ya. Rachel yang sudah mati gitu ya. And in Jeremiah's era, Rachel has actually died. Ya. Jadi ini kalaupun dikatakan Rachel menangisi ya, ini menangisi from her grave gitu ya, in her grave, dari kuburannya gitu ya. Ada tradisi so ya, ini apa ini ya, makamnya Rachel itu somehow connected dengan Bethlehem, meskipun debatable so ya, itu exact tempatnya gitu, tapi ada tradisi yang mengaitkan juga dengan ini apa Bethlehem gitu. So Rachel here is weeping for her children from her grave, and there is a tradition that is still debatable, but Rachel's grave is actually the Bethlehem. Connected somehow dengan Bethlehem gitu ya, on the way to Bethlehem. Ya. Somehow connected with Bethlehem. Jadi intinya apa sih? Ini peristiwa apa sih yang dicatat oleh Yeremia? Ini adalah peristiwa ya waktu orang ini ya orang-orang dari tanah Yudea, kerajaan selatan itu dideportasi ke Babilonia. Ini tahun 586 itu loh so ya. Ini apa exile, ini bicara gitu tentang exile. So what is actually Jeremiah referring to? He is referring to the event of the kingdom of Judea when the southern kingdom were being exiled to Babylon in the year of 586. Ya, before Christ of course ya. Dan itu Rama itu adalah tempat di mana mereka itu berangkat ya, berangkat bersama-sama ke sana gitu. Makanya di sini dikutip ini ya, Rama. Rama itu adalah tempat di mana mereka dikumpulkan, digather di sana, terus kemudian ya dideportasi ke Babilonia. And Ramah is the place where they were all gathered together to be deported to Babylon. Jadi, saudara melihat di sini ada motif exile yang di-include oleh Matius di dalam cerita ini. So there is a motive of exile that Matthew is including here. Jadi kita menafsir hati-hati ya bersama dengan R.T. France. Dia bilang di sini jadi karena ada motif exile ini, ya perhaps yang mau dikatakan di sini ada good news of return ya, karena setelah exile itu kan terus come home ya, coming home. Nah ini Yesus datang, ini coming home, ini return, ada hope di sini ya, ada pengharapan. So we have to be careful in interpreting this part, as R.T. France said that there is a hope in coming back home, in returning back home when they come back from exile later. Menarik ya, justru hope itu dikaitkan dengan ratapan, justru ratapan itu mendatangkan pengharapan gitu. It's interesting how hope is being connected to lamentation, because lamentation brings hope. Iya, saya nggak sempat mempersiapkan ya, tapi ada satu kutipan baik sekali dari seorang penulis, kalau nggak salah O'Connor namanya atau siapapun lah penulisnya. Dia mengaitkan itu lamentation itu actually invites hope ya, true hope yang dari atas gitu. And I haven't prepared this well, but there is an author called O'Connor, and he said that lamentation actually brings hope from the above. Ya, invites hope ya gitu, invites hope. Ya, kita kadang-kadang hope kita itu seringkali dari bawah, saudara. Akhirnya mengecewakan ya, disappointing. Sometimes our hope comes from below, and they're often disappointing. Tapi hope yang sejati itu kan berdasarkan janji Allah. Ya. But true hope is according to God's promise. Nah, itu seringkali di dalam kehidupan kita itu ya, itu bukan tanpa ratapan, bukan tanpa lamentasi gitu. Jadi lamentasi itu membersihkan apa ini ya, kotoran-kotoran kekecewaan ya, itu di cleanse gitu, sehingga waktu hope itu masuk, kita ya menjadi orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. And oftentimes this is what happens in our lives. Lamentation actually cleanses us from disappointment, so that it prepares us to receive God's hope.
Lebih dalam daripada itu, saudara. Ini again saya mengikuti R.T. France ya. Dia menafsir ini bahkan lebih dalam lagi kaitan dengan Yeremia di sini ya, Yeremia. Deeper than that, R.T. France digs even deeper into Jeremiah, this part. Jadi Yeremia ini, saudara, kalau kita baca ya, dia itu dirilis, dia dilepaskan di Rama ini ya, di Rama dia dilepaskan, dia somehow escape fate of exile, deportasi. Dia nggak deportasi bersama dengan kaum yang pembuangan yang lain itu, yang dibuang yang lain. We see that Jeremiah is actually not deported to Babylon because he escaped in Ramah. Ya, bukan dia escape melarikan diri, bukan ya. Dia dirilis, ada beda ya, dia escape sama dia rilis gitu. Dia dibebaskan gitu. Jadi ini bukan Yeremia lihat dia kayaknya nggak ada orang deh, itu seperti penghilang gitu misalnya. Bukan, tapi dia dilepaskan di sana gitu. Jeremiah did not escape, but he was released in Ramah. Ya, jadi saudara melihat di sini Yeremia itu nggak pergi bersama dengan the exiles ke Babilonia, tapi dia dilepaskan di Ramah dan dia terus kemudian dia tinggal di tanah Yudea dan dia di situ somehow ya unsuccessfully nggak bisa persuade waktu dia memberitakan firman ya, dia ditolak. So Jeremiah did not go into exile with the other exile people, but he left and he was released into the land of Judea, where he persuaded unsuccessfully to the people in Judea. Nah, saudara, ini pun ya, saudara, ini sekarang untuk kesekian kalinya, tadi banyak sekali paralel ya. Sekarang ini untuk kesekian kalinya paralel dengan Jeremiah, Yesus dan Yeremia. We have talked about many parallelisms in the past, but now we are talking about the parallelism between Jesus and Jeremiah. Maksudnya saudara, Yesus di sini saudara juga melihat ini somehow dia juga escape fate daripada anak-anak yang dibunuh ya. Yesus kan seperti Yeremia ya, Yeremia nggak dideportasi ke Babylon, Yesus juga nggak dibunuh bersama dengan anak-anak yang dibunuh oleh Herodes ini. Just like how Jeremiah was not sent into exile, Jesus has also escaped the fate of being murdered along with other children. Dan Yesus juga kita tahu di dalam kehidupannya dia juga ini tanda kutip ya, unsuccessfully ya, waktu dia memberitakan Injil, dia memberitakan kerajaan Allah, dia sendiri juga ditolak oleh orang-orang orang-orang Yahudi ya. And in the life of Jesus, we also read that he was also rejected by the Jews when he preached the gospel. Jadi apa yang kita bisa pelajari daripada perikop ini ya? So what can we learn from reading the pericope? Ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah tragedi yang terjadi ya, itu ada pemeliharaan Tuhan. Kalau belum waktunya mati ya nggak mati. There is God's providence in the midst of tragedy. If it's not our time to die, then we would not have died. Ya, dunia ini di dalam kuasa Allah, bukan di dalam tangan, bukan di power kuasanya orang-orang seperti Herodes yang punya kuasa militer, itu bukan itu. This world, this universe is under the power of God and not the power of Herod's military. Dan Tuhan itu sedang menjalankan rencananya di sini ya. And God is at work with His plan, with His will. Tapi jangan lupa despite ini ya, kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan ya, ini escaping daripada fate yang di sini yang nggak dibunuh dan sebagainya. Tapi bukan berarti nggak ada lamentasi dan nggak ada penolakan. But despite talking about God's providence and us escaping the fate of death, we should not be free from not talking about lamentation. Saudara, kita bisa mengerti pemeliharaan Tuhan itu secara keliru kalau kita pikir Tuhan itu ya menghibur di dalam cara demikian, kita nggak perlu meratap lagi dan nggak mengalami penolakan dan sebagainya. Itu bukan yang kita baca di sini. We would misunderstand greatly if we think that God provides us by not giving us lamentation and rejection. Ya, kalau R.T. France benar di dalam tafsiran ini, maka ini satu perikop yang diakhiri dengan satu antisipasi bahwa Yesus akan ditolak ya di pelayanannya, seperti Yeremia juga ditolak. If R.T. France's interpretation is correct here, then he is anticipating Christ's rejection, just like how Jeremiah was rejected. Ya, saudara, ini Natal kan very early ya, cerita Natal ya, tapi cerita Natal sudah membicarakan tentang lamentasi ya. Cerita Natal sudah memberitakan tentang apa ini ya,
penolakan yang akan terjadi itu. Christmas, in a very early manner, have talked about the motive of lamentation and rejection. Ya, kiranya ini juga menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. May this be a strength for you and I as Ya, well. demikian juga kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan juga. And like so, our life is at the hand of God's providence. Ya, tapi again bukan berarti terus kemudian kita nggak perlu ada ratapan ya. Kita nggak mungkin mengalami penolakan dan sebagainya. Karena itu bukan yang dicatat di sini. But this is not without lamentation and rejection, because it is not what this part is implying. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita sekali lagi ketekunan, ya, perseverance, faithfulness, ya, endurance di dalam masuki tahun yang baru ini. May the Lord gives us faithfulness and endurance and perseverance in entering this new year. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. May the Lord bless all of you. Mari kita masuk di dalam doa. Let us enter into prayer. Bolehkah minta saudari Angie untuk menutup di dalam doa? Bahasa Inggris juga boleh. Our Father in heaven, we give thanks for the word that you have proclaimed to us this morning, Lord. We pray so that we may be reminded that your providence doesn't come without lamentation, without rejection from the world, because we are willing to represent you and not Herod and not Pharaoh, Lord. And help us, strengthen us in our faith, in our perseverance, in our endurance to face the trials of this world. And as we go home, may we remember what your word has taught us today, and may we live it in our daily lives, Lord. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen.